Cek, cek bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Jelas nggak? Oke. Bisa lihat gambar saya? Oh, bisa. Sambil nunggu yang lainnya, saya uploadkan dulu untuk materi pada malam hari ini ya. Ini Manohara gimana? Gimana nih puasa hari ketiga? Lancar semuanya? Pada puasa nggak? Alah, paling pada nggak puasa.
Sambil nunggu yang lainnya, saya persiapkan dulu untuk materinya ya. Saya lupa naruhnya di mana ini. Sebelumnya ada kelas nggak ini? Tadi ada kelas nggak? Oh, nggak ada ya. Ada terawehan nggak tadi? Di mana? Di masjid atau di rumah? Oh, ya, apa-apa. Ini artisnya udah masuk belum ini ya, artisnya ya? Mas Dharma sama Mbak siapa satunya? Eh, lupa aku. Siapa? Iya, Mbak Jajeng Rani ya. Ntar dibikin contoh lagi. Oh ya, Bu Ketua. Iya, ini sudah ada 12 yang yang sudah masuk. Ini mau ditunggu apa kita mulai saja? Hari ini kita masuk di bab 2 halaman 15. Langsung saja ya, nanti biar yang telat bisa langsung gabung. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa kelas 7B ya, kelas 7B Kesetaraan Taiwan program Kejar Paket D. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Oh ya, kelas A. Sorry. Kelas A ya. Masih ke bawah kelas yang kemarin ya. Kelas 7A ya, kelas 7A, maaf. Nanti saya ralat ini harusnya A ya. KPB kelas A. Oke. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya di kelas
IPS, kelas yang sama setiap malam minggunya selama kurang lebih 2 jam atau 2 jam aslinya atau 120 menit ke depan, atau 3 jam mata pelajaran nanti bersama dengan saya untuk membahas, berdiskusi tentang materi IPS. Nah, nanti malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya karena kemarin kita sudah tuntas ya, sudah selesai untuk bab satunya. Ya, selamat malam Mbak Islamnya. Silakan masuk, silakan menempati tempat duduknya. Siapkan buku-bukunya, buku pegangan boleh, buku catatan, makanan, minuman boleh, santai saja kalau di kelas saya, yang penting memperhatikan ya. Takutnya nanti kalau saya salah ngomong kan tidak ada yang mengkoreksi. Berdiri di mana? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, selama kurang lebih 3 jam mata pelajaran ke depan atau 120 menit, kita akan belajar, berdiskusi, meneruskan bab yang sudah kita rencanakan ya, yaitu bab 2 tentang kondisi geografis dan penduduk Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep umum peta atlas dan globe, itu adalah bentuk miniatur dari tempat yang kita tempati sekarang, yaitu bumi. Nah, kita juga perlu secara detail juga karena kita mayoritas adalah penduduk Indonesia yang ya walaupun tidak tinggal di Indonesia, tinggal di negara orang, tetapi karena kita penduduk Indonesia, paling tidak kita tahulah kondisi geografis dan kependudukan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di bab 2 ini kita masih berkecimpung dalam mata pelajaran IPS khususnya di bidang geografi. Belum ke sejarah ya, sejarah atau ekonomi nanti di bab-bab selanjutnya. Tapi untuk 2 bab pertama ini di semester kedua ini kita mempelajari tentang geografi, maaf. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kondisi geografis secara fisik, secara detail ya, tentang keadaan geografis Indonesia dan dalam isinya secara detail dari Indonesia itu sendiri, yaitu penduduknya. Seperti itu. Jadi bagaimana mungkin letak garis lintang, garis bujur, posisi Indonesia itu ada di mana. Karena kemarin kita kan sudah belajar garis lintang itu apa, garis bujur itu apa, garis lintang itu dimulai dari mana, garis bujur itu membelah apa. Kita kemarin sudah belajar tentang itu di materi peta, globe, dan atlas. Nah, sekarang kita breakdown atau kita memotong lebih kecil lagi ke wilayah Indonesia saja, karena kita masih level tingkat SMP ya, jadi kita paling tidak tahu di peta geografis atau keadaan lokasi di Indonesia itu sendiri, tempat di mana kita tinggal sejatinya ya, karena kita penduduk Indonesia. Gitu ya. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya. Teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya ada interupsi atau koneksi tidak stabil atau tidak bisa dengar suara saya, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tanyakan langsung via chat atau bisa raise your hand atau tunjuk tangan itu lewat aplikasi yang sudah kalian punya. Ya, baik sekalian teman-teman, mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi, kita malam hari ini kita bisa belajar dengan lancar. Kemudian apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Oke. Ya, ini kok pada anteng-anteng, ini biasanya Mas Dharma sama Mbak Dia Jengran ini yang paling ramai nih. Kok anteng-anteng saja ini ya? Suruh ngitung apa?
Jangan serius-serius lah, nanti malah pingsan. Oke, hari ini kita nggak usah ngitung rumus, kita cerita-cerita saja. Walaupun ada eh, angka-angka yang nanti akan saya sampaikan di sini, tapi saya tidak memaksa kalian untuk ngitung. Nggak ada hitung-hitungan. Kita baca aja. Kalau IPS belajar baca. Iya, mungkin teman-teman sekalian, karena saya mengambil, ya saya mix ya, saya tidak hanya mengacu pada buku kalian, jadi saya ada buku pegangan sendiri juga. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau misalnya tidak sama, sama secara urutannya ya, tetapi insya Allah ini isinya sama dengan apa yang ada di buku kalian. Oke? Ya, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam. Jadi letak geografis Indonesia itu mempengaruhi keadaan alam di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga diapit oleh daratan luas, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia kita ini itu, saya itu kalau suruh gambar. Nah, ini tuh sebenarnya diapit, letaknya strategis karena diapit oleh dua samudra yang berbeda. Samudra itu adalah bentangan laut yang sangat luas. Kemudian ini halaman 15, Mbak. Halaman 15, tapi memang tidak sengaja saya urutkan, tetapi urutan yang saya buat di slide ini mudah-mudahan nanti bisa mempermudah kalian untuk menyerap materi ini gitu. Jadi nggak apa-apa nanti buku yang kalian punya insya Allah bisa tercover semua dari materi yang saya sampaikan. Oke? Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi negara Indonesia ini diapit, letaknya sangat strategis. Diapit oleh dua samudra, ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian di sini ada benua Asia, di sini benua Australia. Juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menjadikan kondisi kepulauan negara Indonesia itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Yang pertama, hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam seperti wilayah Indonesia beriklim laut, karena memang diapit oleh dua samudra yang berbeda saking luasnya, dan kondisi Indonesia yang terbelah menjadi beribu-ribu banyak pulau. Kemudian dari sekian banyak pulau tersebut dia berdampingan dengan laut, makanya Indonesia itu disebut dengan wilayah yang beriklim laut. Kemudian Indonesia itu memiliki iklim musim. Jadi ya kita memiliki musim yang berbeda karena dari dua apitan benua yang berbeda, kemudian apitan samudra. Jadi Indonesia itu juga memiliki musim yang berbeda, yaitu musim musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada musim dingin, tidak ada musim salju, tidak ada musim spring, adanya musim hujan dan musim kemarau. Jadi beda ya dengan Taiwan ya kondisi, karena tergantung dengan kondisi geografis yang ada dari Indonesia itu sendiri. Kalau itu beda lagi, kalau musim paceklik, musim begal itu kayaknya ya memang sudah dari sononya itu ya. Tetapi itu bisa dimodifikasi kan. Kalau musim paceklik ya bisa bekerja kemudian dapat duit. Kemudian kalau musim begal, lapor saja dengan polisi atau lapor ke Presiden SBY gitu. SBY lagi, Presiden Jokowi gitu ya. Sekarang udah ganti ya. Suruh ngamanin, suruh berantas begal-begalnya. Itu kan bisa dimodifikasi. Oke, ya. Tapi kalau um, musim hujan dan musim kemarau itu memang karena kondisi geografis letak Indonesia yang diapit dua benua, diapit dua samudra, yang kemudian mempengaruhi curah hujan. Semakin air laut menguap, pada musimnya akan terjadi hujan dan sebagainya karena kondisi. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut.
Iya, musim panas itu termasuk musim kemarau kalau di Indonesia. Kalau musim dingin nggak ada ya, karena di Indonesia hanya adanya musim hujan, musim fall kalau di sini ya. Jatuh musim gugur ya, fall. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi pengaruh letak geografis terhadap alam itu mencirikan bahwa Indonesia itu memiliki iklim yang berbeda, diapit dua samudra, diapit dua benua. Kalau pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk, Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yakni di dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Indonesia terletak di antara negara-negara yang berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerja sama. Kemudian lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara. Ya, pertama, Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing, jelas. Semakin banyak sekarang ya apa namanya kebudayaan asing yang mulai masuk ke Indonesia karena memang globalisasi, sehingga banyak budaya-budaya asing yang mulai terserap ke Indonesia seperti budaya-budaya Cina, budaya-budaya Amerika. Ya, seperti contohnya budaya makan gitu ya. Kalau misalnya orang Indonesia itu maunya yang ribet, maunya masak gitu kan, maunya masak dengan santan-santanan, dengan ya macam-macam ribet lah masak, maunya ribet, mereka sukanya ribet gitu. Tetapi dengan adanya budaya seperti Amerika yang sekarang mengembangkan fast food di mana-mana, KFC, McDonald, kemudian apalagi yang jenis Popeye atau Olive atau ya semacam seperti itu sudah mulai banyak di Indonesia. Makanya Indonesia ini banyak sekali dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan asing, walaupun sejatinya Indonesia sendiri punya banyak sekali budaya-budaya, baik dari segi bahasa, peradaban, atau bidang seni. Indonesia itu sangat kaya, lebih dari jutaan atau ribuan budaya, bahkan ribuan budaya atau bahkan jutaan budaya yang ada di Indonesia, termasuk bahasa. Jadi Indonesia tidak hanya punya bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Jadi budaya bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa apa. Jadi setiap daerah itu punya bahasa itu yang yang mempengaruhi letak geografis keadaan penduduk Indonesia. Seperti itu. Atau bahasa sekarang mulai terserap bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris bahasa internasional yang harus diketahui oleh seluruh dunia, sehingga ketika warga asing masuk, bahasa yang digunakan untuk komunikasi bahasa Inggris, ya mau nggak mau Indonesia dipengaruhi juga kebudayaan-kebudayaan asing termasuk bahasa. Banyak Mbak, saya juga tidak hafal banyak apa namanya bahasa daerahnya karena setiap daerah punya bahasa. Antara di daerah Jawa pun ini bahasanya juga macam-macam. Di daerah Jakarta ada bahasa apa? Bahasa Betawi. Di Bandung ada bahasa Sunda gitu kan. Kemudian di Jawa Tengah pun beda-beda. Jawanya Jawa adat, Jawa Jogja, ada Jawanya Jawa Solo gitu kan. Itu beda-beda. Di Jawa Timur beda lagi bahasanya, atau di Bali. Nah, banyak sekali. Saya tidak hafal untuk jumlah, saya tidak tahu untuk berapa jumlah pastinya, tapi memang sangat banyak sekali untuk bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu baru Jawa saja, belum Sumatera, belum ke Kalimantan, belum kemana. Jadi setiap suku memang banyak memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda gitu. Itulah yang membuat Indonesia kaya. Kemudian Indonesia itu terletak di antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerja sama. Ya, di dekat Sumatera kita punya punya apa? Punya Singapura, punya Malaysia itu ya. Mereka negara-negara yang notabene berkembang gitu. Sehingga dengan adanya negara berkembang tersebut, kita memiliki banyak mitra. Saking dekatnya, ya perdagangan atau jual beli itu semakin mudah dilakukan. Seperti Taiwan, Indonesia saling mengirimkan tenaga kerja, terus kemudian Taiwan mengekspor elektronik ke Indonesia, nah seperti itu. Jadi mitra kerjasama itu tidak hanya saling jual beli barang ya. Jadi mitra kerjasama bisa juga dengan mitra kerjasama menyalurkan tenaga kerja, kemudian mendirikan perusahaan atau kerjasama di bidang pendidikan. Seperti saya sekolah di Taiwan ini karena ada kerjasama pemerintah Taiwan dan Indonesia, nah seperti itu. Jadi
dengan adanya negara-negara berkembang yang dekat dengan Indonesia, sehingga Indonesia itu memiliki banyak mitra kerja sama. Kemudian lalu lintas perdagangan jelas, dan pelayaran di Indonesia cukup ramai. Dari letak yang strategis sehingga menunjang perdagangan di Indonesia, bahkan dari perdagangan tersebut, dari proses lalu lintas perdagangan tersebut itu dapat menambah sumber devisa negara. Iya, betul sekali Mbak Islamnya itu tadi. Iya, selanjutnya adalah pengaruh letak astronomi Indonesia itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar ya letak astronomi itu apa. Jadi astronomi itu adalah angka-angka atau letak-letak secara detail, baik dilihat dari derajat lintang utara, garis yang membelah bumi dari atas ke bawah, kemudian membelah bumi dari kanan ke kiri. Kalau ke atas ke bawah itu namanya lintang utara selatan, kalau membelah bumi dari kanan ke kiri itu adalah bujur timur dan bujur barat. Nah, wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau Weh, ya. Perlu diketahui ya. Jadi paling utara sini, kelihatan nggak ya? Petanya kecil ya. Nah, di sini ini adalah Pulau Weh di Nanggro Aceh Darussalam, yang tepatnya garisnya ini berada di 6 derajat lintang utara. Ini perlu kalian ketahui sebagai informasi, atau perlu kalian hafalkan juga bahwa pulau paling utara Indonesia itu ada di Pulau Weh di Nanggro Aceh Darussalam, yang berada di 6 derajat lintang utara. Nah, wilayah Indonesia yang paling selatan adalah Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur, yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Kemudian wilayah Indonesia paling barat di ujung utara Pulau Sumatera ada yang berada pada 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia ini bujur barat ya, salah, bujur barat. Kemudian adapun wilayah Indonesia paling timur itu di Kota Merauke, yang berada pada bujur timur 141 derajat bujur timur. Itu dari 4 lokasi yang perlu kalian hafalkan. Ininya letak astronomisnya. Nah, berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini sama seperti kemarin yang sudah saya jelaskan. Hal ini menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis, beriklim panas, dengan ciri-ciri satu, memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan Taiwan, kita bisa bedakan ya bahwa Indonesia ini memiliki jumlah curah hujan yang tinggi. Maaf, tadi ada roommate saya mau sholat kayaknya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ada ciri-cirinya kenapa Indonesia itu beriklim tropis. Ya, yang pertama yaitu Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Taiwan, kita bisa lihat dengan secara kasat mata ya. Taiwan ini tidak pernah terjadi hujan yang sangat lebat seperti Indonesia. Paling hujan ya 2-3 hari, tapi tidak sampai mengakibatkan banjir kayak di Indonesia. Nah, inilah yang membedakan bahwa letak garis lintang yang berbeda jika dibandingkan antara Indonesia dan Taiwan. Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Kemudian memiliki hutan tropis yang sangat luas dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Artinya hutan tropis ini adalah hujan yang bisa menampung air hujan yang sangat baik. Jadi banyak sekali hutan di mana-mana, yaitu hutan hujan tropis yang dia memang hidup dan bisa menyimpan air hujan secara baik dan memiliki nilai ekonomis yang dengan tingkat tinggi. Kenapa saya bisa menyebutkan bahwa hutan tropis ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi? Karena dia bisa menghasilkan
atau berdaya guna, artinya bisa digunakan untuk industri dalam negara kita seperti pembuatan kertas, kayunya itu bisa dijual atau bisa digunakan untuk mebel, kemudian tadi kayunya juga bisa digunakan untuk industri kertas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang hujan tropis ini bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian di negara kita itu menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Karena apa? Karena negara kita itu terletak di tengah-tengah pas dilalui garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa itu adalah garis tengah yang membelah bumi, di mana pasti garis itu eh, apa namanya selalu dilewati atau mendapatkan sinar matahari. Iya, itu di belakang saya itu adalah teman sekamar saya lagi sholat. Kemudian yang keempat, banyak sekali terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Ya, seperti yang kita pelajari tadi ya, bahwa Indonesia memang diapit dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana kedua samudra itu kalau misalnya mendapatkan cahaya matahari yang cukup tinggi, terjadi penguapan, kelembapan, sehingga itulah yang menyebabkan curah hujan tinggi karena letak astronomis kita yang diapit dua samudra. Nah, untuk garis bujur sendiri, letak astronomi Indonesia itu berada pada antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur yang menjadikan Indonesia itu memiliki 3 daerah waktu. Ya, saking luasnya Indonesia, Indonesia ini memiliki 3 pembagian waktu, di mana ada waktu Indonesia bagian barat atau terkenal dengan WIB, daerah waktu Indonesia bagian tengah atau yang dikenal dengan WITA, atau daerah waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, ini teman-teman sekalian ketika di Indonesia ini berada di waktu yang mana? WIB, WITA, atau WIT? Sesuai dengan tempat tinggal kalian. Kalau kalian lihat dari peta di bawahnya, kalian tinggal di mana, kemudian kalian termasuk di WIB, WIT, atau WITA? WITA. Tadi saya lihat ada yang di WIT, emang tinggalnya di mana, Mbak? Mbak Islamnya di mana tinggalnya? WIT. Ayo, jangan salah loh. Lombok. Lombok itu WITA. Loh, Taiwan itu GMT plus 8 kan ya? Jadi dia ikut WITA. Jadi daerah-daerah WIB itu adalah Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Jawa. Iya. Kemudian WITA itu sebagian Pulau Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, Timor Leste. Tapi Timor Leste sudah tidak masuk di negara kita ya. Jadi itu aja. Kemudian WIT itu Ambon, Irian Jaya. Iya, GMT plus 8 itu kan WITA. Kayak Taiwan ini sama waktunya dengan Lombok, dengan Bali, itu WITA. Ngeles ini. Iya, iya ya. Jadi tahu ya, kenapa Indonesia itu mempunyai 3 macam perbedaan waktu. Ini karena disebabkan letak Indonesia itu berada di garis bujur 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Itulah yang membedakan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, kok bisa Indonesia memiliki 3 waktu
yang berbeda itu karena apa? Karena garis bujur yang berbeda. Artinya karena pembagian dari garis bujur Indonesia dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Bujur timur. Oke? Paham ya? Ini ada lagi hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Satu, peredaran semu matahari tahunan. Nah, itu peredaran semu matahari adalah gerakan semu matahari, artinya gerakan semu yang tidak nyata dari matahari, dari khatulistiwa menuju garis lintang. Maksudnya garis lintang balik utara, 2,3,5 lintang utara kembali lagi ke khatulistiwa dan bergeser menuju garis lintang balik selatan, 2,3,5 lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Nah, ini adalah skema dari gambar peredaran matahari semu tahunan. Jadi pada tanggal 23 Maret ini berada di pas khatulistiwa. Kemudian Juni itu dia naik ke arah lintang selatan, lintang utara, yaitu tepatnya di 23 derajat lintang 23,5 derajat lintang utara. Kemudian dia kembali lagi ke khatulistiwa pada tanggal 23 September. Kemudian dia menuju ke bawah ke arah garis lintang selatan, kembali lagi ke garis khatulistiwa. Ini circle-nya ini berlangsung selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini pada tanggal 23 Maret, Juni, 23 Maret sampai Juni ini musim apa? Musim kemarau. Kemudian mulai September, Desember ini musim hujan. Seperti itu. Jadi itu pembagiannya. Jadi ketika tanggal 23 Maret pindah ke bulan Juni ini musim kemarau, sampai Juni, September, Desember ini sudah mulai musim penghujan. Gitu. Pokoknya kalau pas dia di sini musim panas, curah hujan tinggi. Itu dalam 1 tahun siklusnya. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi peredaran semu matahari tahunan, yang kedua itu terbentuknya angin muson. Nah, yang pertama ada angin muson barat. Angin muson barat ini bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret, saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Jadi pas Oktober sampai Maret itu terjadi angin muson barat. Nah, pada saat itu kedudukan matahari itu di belahan bumi selatan. Jadi ini bumi dibagi dua ya, ini utara, ini selatan. Jadi pada bulan Oktober sampai Maret itu matahari itu berada di daerah sini, menyinari tepat di daerah selatan bumi. Nah, pada saat itu terjadilah hujan. Ya. Pada saat matahari itu berada di belahan bumi selatan, itu terjadilah hujan. Kemudian yang kedua, angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai bulan September. Nah, di mana kedudukan semu matahari berada di bagian utara bumi. Nah, pada saat itu terjadi musim kemarau. Tetapi karena sekarang itu memang musim pancaroba ya, kadang-kadang memang teori ini untuk zaman-zaman sekarang itu kadang masih diragukan karena musim pancaroba, karena ada efek rumah kaca, panas global gitu, kalau global warming, jadi kadang tidak bisa diprediksi setiap bulan April sampai September ini tidak turun hujan atau alias kemarau, tetapi malah saya kemarin beberapa tahun tinggal di Jogja, itu sudah tidak bisa diprediksi ketika April sampai September itu malah terjadi hujan yang lebat. Pancaroba itu tidak bisa diprediksi, Mbak. Jadi musimnya berubah-berubah, tidak tetap sesuai dengan teori yang ada. Tidak bisa diprediksi sesuai dengan terukuran yang selama ini kita gunakan menurut
lintang utara, lintang utara, lintang selatan, bujur timur, musim bujur timur, bujur barat. Jadi iklimnya itu galau. Pancaroba itu seperti itu. Jadi kadang pada musim kemarau ini malah turun hujan yang lebat, tidak terlihat adanya matahari gitu. Kemudian pada musim hujan malah terjadi kemarau. Jadi seperti itu pancaroba. Itu namanya iklimnya galau. Nah, tapi sepertinya pada tahun-tahun sekarang ini memang tahun-tahun ini mulai tahun 2013-14 itu kayak agaknya sudah mulai kembali lagi ya, tapi memang tidak pasti seperti itu, tapi secara garis besar memang teori ini masih bisa diikuti ya, karena memang kondisi-kondisi yang ada di dalam bumi secara berangsur-angsur berubah, efek global warming, efek rumah kaca, penggunaan AC yang banyak, sehingga memang zamannya memang zaman tua gitu, yang sudah tua. Itu ya, itu yang kedua. Nah, ini dia pola anginnya. Ini angin barat, angin muson barat. Ini angin muson barat, ini angin muson timur. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang letak kondisi geografis yang kemudian mempengaruhi musim, pembagian waktu, kemudian iklim juga. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan isi dari dalam geografis itu sendiri. Kalau kita tadi sudah melihat letak geografis secara umum ya, secara luar. Nah, kalau sekarang kita melihat dari persebaran flora dan fauna. Jadi flora dan fauna ini artinya flora itu tumbuh-tumbuhan. Jadi bagaimana persebaran tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia terkait dengan letak geografis dari kondisi dari tempat Indonesia itu sendiri berada, dan bagaimana persebaran fauna atau hewan-hewan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna atau faktor yang mempengaruhi persebaran tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia itu adalah yang pertama, faktor bentang alam atau kondisi alam atau relief tanah atau gambaran tanah sendiri. Jadi Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian kondisi tanahnya juga berbeda-beda, ada yang tanahnya gembur, ada yang tanahnya subur, ada yang tanahnya jenis gambut, ada yang tanahnya tanah liat, lengket, dan sebagainya. Itu persebaran tumbuh-tumbuhannya pun akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian dua, faktor manusianya. Ya, mungkin manusianya senang dengan jenis tumbuhan yang satu, makanya sering menanam jenis-jenis tumbuhan tertentu, atau jenis manusia yang suka dengan hewan-hewan tertentu, makanya sering suka memelihara hewan-hewan tertentu. Nah, itu terlihat dengan faktor-faktor manusianya. Kemudian faktor iklim yang mencakup curah hujan, temperatur udara, angin, dan kelembapan udara ini sangat mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang hidup di area tertentu di Indonesia. Karena memang ada jenis-jenis hewan atau tumbuhan yang dia bisa hidup dengan curah hujan yang rata-rata, ada yang mereka bisa hidup dengan curah hujan yang tinggi, ada yang mereka bisa hidup di temperatur udara yang lembab, di temperatur udara yang panas, atau di temperatur udara yang cukup rendah. Dan mereka juga bisa hidup di kelembapan udara yang tidak lembab atau yang lembab. Nah, itu tergantung dengan kondisi-kondisi iklim yang ada di daerah tersebut. Sehingga ketika misalnya kita studi alam ya, atau kita observasi alam gitu kan, antara daerah-daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau yang sering hujan atau yang tidak sering hujan, itu akan kita temukan jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda di situ. Kalau kita
berada di tempat yang memang curah hujannya tidak tinggi, seperti kalau misalnya kita breakdown di Jogja ya. Jogja itu yang curah hujannya tidak tinggi itu ada di daerah Gunung Kidul. Curah hujan yang cukup tinggi ada di daerah Bantul gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bandingkan antara Gunung Kidul dan Bantul ketika di Yogyakarta, di daerah Yogyakarta itu kita akan menemui jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Contohnya di Gunung Kidul karena di sana memang tidak terjadi hujan yang cukup tinggi, di sana itu banyak tumbuh-tumbuhan jenis singkong, ketela yang tumbuh karena mereka memang karena jenis-jenis tumbuhan tersebut bisa hidup di daerah di kondisi di mana curah hujannya itu tidak tinggi. Jadi dia bisa bertahan tanpa air yang banyak. Tapi beda kalau misalnya dibantu kondisi-kondisi misalnya padi yang memang butuh curah hujan yang tinggi atau apa jenis-jenis tumbuhan yang lain yang bisa hidup tidak dengan curah hujan yang tinggi, itu contoh lainnya. Kemudian faktor tanah tadi ya sudah saya jelaskan ya, untuk faktor tanah juga sangat mempengaruhi. Kalau tanahnya memang tidak antara tanah yang jenis tanah misalnya tanah liat atau tanah gambut, itu akan berbeda jenis-jenis tumbuhannya. Seperti itu. Nah, kita pilih satu persatu atau kita jelaskan satu-satu. Tadi secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita menjelaskan di subbab persebaran flora atau persebaran tumbuhan di Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan ada yang bersifat endemik, yaitu jenis tumbuhan yang hanya terdapat di Indonesia. Tumbuhan di Indonesia juga menunjukkan gejala kaulifora, yaitu adanya bunga atau buah pada batang dan dahan serta tidak ada pucuknya. Nah, jadi memang ada beberapa jenis tumbuhan yang dia itu endemik yang cuma ada di Indonesia. Misalnya belimbing, durian, nangka, duku, dan sebagainya. Nah, yang pertama jenis hutan berdasarkan iklim. Ini ada yang pertama hutan hujan tropis, tadi yang sudah saya sempat jelaskan. Dia bisa ada karena bisa menyimpan hujan yang cukup, air hujan yang cukup sehingga dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun, selama mungkin. Ketika musim kemarau tiba, dia masih bisa hidup karena menyimpan cadangan air dari hujan. Kemudian hutan musim. Nah, ini jenis hutan-hutan yang dia musiman. Ketika dia musim hujan dia akan subur, ketika musim kemarau dia akan meranggas. Kemudian ada hutan sabana atau savana. Ini hutan-hutan yang lebat yang dihuni banyak-banyak hewan yang ada di dalamnya. Kemudian adanya hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau hutan mangrove, hutan sabana atau hutan savana ini ada di gambar ini. Jadi emang hutan-hutan yang dia ada di padang-padang atau di ladang-ladang yang dia luas, kemudian hutannya tidak terlalu banyak. Pohon-pohonnya tidak terlalu banyak. Itu namanya hutan sabana atau hutan savana. Beda lagi dengan hutan bakau atau hutan mangrove. Jadi hutan bakau atau hutan mangrove ini ada di pinggiran pantai atau di pinggiran perairan yang fungsinya memang untuk mencegah supaya air pantai itu tidak meluap ke daratan. Itu namanya hutan bakau atau hutan mangrove. Kalau kita lihat dari jenis pohonnya, hutan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, hutan homogen. Homo yang berarti sama ya. Jadi hutan homogen ini adalah hutan yang ditumbuhi dengan hanya satu jenis tumbuhan saja. Misalnya hutan pinus, hutan jati. Jadi dari hutan tersebut itu hanya terdapat
hutan pinus atau satu jenis tumbuhan saja, satu jenis pohon saja. Misalnya hutan pinus, jadi dari berhektar-hektar hutan yang ada itu hanya ditumbuhi oleh satu jenis hutan saja, yaitu misalnya hutan pinus atau hutan jati. Nah, kebalikannya ketika ada hutan homogen, ada juga namanya hutan heterogen. Ya, nggak apa-apa Mbak Maifuza, masuk saja, silakan menyimak apa yang saya jelaskan di slide ini. Yang kedua adalah hutan heterogen. Hutan heterogen ini adalah hutan yang ditanami oleh beberapa atau beraneka ragaman jenis tumbuhan. Tadi, seperti jenis hutan hujan tropis. Jadi jenis hutan hujan tropis ini tidak hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan, tetapi bermacam-macam. Ada pohon pinus, ada pohon jati dalam satu lokasi hutan tersebut, ada pohon buah-buahan, ada pohon yang tidak berbuah, gitu. Jadi macam-macam. Kalau tadi hutan berdasarkan jenis pohonnya ada dua macam, hutan hutan homogen dan hutan heterogen. Kalau sekarang ya mahoni juga termasuk. Misalnya kalau misalnya dalam satu daerah dalam satu lokasi itu hanya ada hutan mahoni saja, maka di situ disebut dengan hutan homogen. Nah, di sini ada hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada hutan lindung. Yang kedua ada hutan suaka alam. Yang ketiga ada hutan produksi. Hutan lindung ini adalah hutan yang memiliki fungsi sebagai penyaring air ke dalam tanah untuk cadangan air tanah dan menghambat laju perjalanan air di dalam tanah. Hal ini disebut juga sebagai fungsi hidrologis. Jadi hutan lindung, kenapa disebut dengan hutan lindung? Karena dia memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai penyaring air yang masuk ke dalam tanah, sehingga ketika kalian mau membuat sumur gitu kan, itu kan fungsinya adalah untuk mengambil air tanah gitu. Sebenarnya air tanah yang ada atau yang mengalir atau yang terjadi ketika kalian itu menggali sumur itu ya sebenarnya dari hutan-hutan lindung, karena dia memang menyimpan cadangan tanah dan menyaringnya sehingga dan juga menghambat laju perjalanan air dalam tanah sehingga dia bisa digunakan untuk proses kehidupan yang disebut juga dengan fungsi hidrologis. Kemudian yang kedua, mencegah banjir. Jelas, kalau tidak ada hutan lindung sudah habis kita, banjir di mana-mana, karena Indonesia memiliki curah hujan tinggi. Kalau hutan lindungnya itu banyak ditebangi sehingga fungsi hutan tersebut tidak bisa lagi menyerap air yang diturunkan oleh hujan dengan curah hujan yang tinggi tersebut, maka air itu akan dialirkan kemana-mana, jadi tidak masuk ke dalam tanah, tetapi dia akan mengalir kemana-mana dan terjadilah banjir. Nah, yang ketiga itu adalah melindungi tanah dari erosi. Jadi fungsi hutan lindung yang ketiga itu adalah melindungi tanah dari erosi. Kalau misalnya tidak ada hutan lindung, hujannya tinggi, tanah akan gampang mengalami erosi dan akhirnya apa? Terjadi apa? Tanah longsor, tanah ambles, tanah retak itu karena memang tidak ada penguatnya. Seperti itu. Jadi memang fungsi hutan lindung ini memang harus digalakkan untuk tetap ada di wilayah Indonesia, mengingat Indonesia punya curah hujan yang sangat tinggi, sehingga tiga fungsi utama hutan lindung ini tetap akan berkesinambungan, tetap selalu ada untuk melindungi kehidupan penduduk yang ada di Indonesia. Seperti itu. Tidak hanya melindungi penduduk yang ada di Indonesia, tetapi juga melindungi alam, kondisi alam Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua,
selain hutan lindung itu juga ada hutan yang menurut fungsinya itu disebut juga dengan hutan suaka alam. Iya, Jakarta itu sudah, iya, ada sebenarnya di sana itu ada hutan lindung, tapi memang karena kepadatan penduduk yang menuntut ekstra apa namanya, tempat-tempat untuk ditinggal, sehingga memang ya ampun, hutan-hutannya tidak kuat lagi untuk menerima atau menyimpan air ketika hujan, ya setiap tahunnya menjadi langganan banjir di Jakarta. Ya, salah satunya memang perlu untuk dibuatkan hutan lindung gitu. Adanya hutan beton, betul sekali. Padahal hutan beton tersebut tidak bisa menyerap air ya. Ya, yang kedua adalah hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Hutan ini terdiri dari suaka marga satwa dan cagar alam. Misalnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi dan menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Nah, ada yang namanya juga hutan suaka alam, teman-teman, yang fungsinya memang untuk melindungi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dikira itu perlu untuk dilindungi karena mungkin jumlahnya yang sudah terbatas, kemudian jenis tumbuh-tumbuhan itu merupakan ciri yang mencirikan suatu daerah yang ada di Indonesia, makanya perlu dilindungi. Contohnya tadi ya, adanya tumbuh-tumbuhan Rafflesia Bengkulu atau namanya Rafflesia yang memiliki bunga Rafflesia arnoldi. Ini memang sangat terkenal yang mencirikan tumbuhan yang berasal dari Bengkulu ya, dan jumlahnya memang sudah tidak banyak lagi, makanya pemerintah mencanangkan adanya hutan suaka alam yang tujuannya adalah untuk melindungi tumbuh-tumbuhan atau flora-flora yang tertentu atau juga hewan-hewan tertentu. Contohnya juga untuk fauna atau hewan itu adanya hutan yang ada di Papua sana untuk melindungi burung cendrawasih yang menjadi ciri khas dari Papua, dari Irian Jaya yaitu burung cendrawasih. Dari pemerintah sendiri juga mencanangkan adanya hutan suaka alam untuk melindungi burung cendrawasih yang ada di Papua. Gitu. Itu namanya hutan suaka alam. Kemudian yang ketiga, hutan produksi. Hutan produksi ini adalah hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan industri. Misalnya hutan jati, hutan karet, dan sebagainya. Hutan jati digunakan untuk mebel, untuk bangunan-bangunan, kemudian hutan karet digunakan untuk ya kebutuhan-kebutuhan industri seperti ban, kemudian yang lainnya, dan lain-lain sebagainya seperti pohon akasia atau hutan akasia yang digunakan sebagai pabrik kertas, sebagai industri kertas, dan sebagainya. Itu namanya hutan produksi. Manfaat hutan, manfaat secara langsung, hutan itu menghasilkan berbagai jenis kayu dan non-kayu dan berperan penting sebagai bahan produksi. Jelas, tadi kita sudah sedikit menyinggung ya, untuk bahan kayu misalnya digunakan untuk apa namanya kebutuhan-kebutuhan industri seperti mebel dan sebagainya. Itu manfaat secara langsung. Untuk memanfaat secara tidak langsung, yang pertama sebagai fungsi klimatologis. Fungsi klimatologis ini adalah fungsi sebagai penyegar atau pembersih udara. Dengan adanya hutan, karena kita tahu ya, mungkin di pelajaran IPA sudah dijelaskan ya bahwa daun itu menghasilkan apa? Ya, saya tes aja nih. Kenapa kok dia sebagai penyegar atau pembersih udara? Karena daun menghasilkan oksigen. Betul, Mbak Siti Nuraini 100. Jadi memang daun menghasilkan oksigen dari
proses fotosintesis. Semakin banyak hutan yang ada, semakin banyak daun yang ada, maka daun-daun tersebut itu akan mengalami proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu akan menghasilkan atau memproduksi oksigen, sehingga oksigen banyak dikeluarkan walaupun panas matahari, tapi hutan tersebut bisa memberikan udara yang banyak sehingga menjadi segar, atau dari polusi-polusi udara yang ada di kota-kota sehingga udara yang dihasilkan oleh tumbuhan itu menjadi lebih segar, lebih bersih. Jadi semakin lama semakin ditukar gitu ya. Hutan butuh karbon dioksida yang dihasilkan oleh ya pembuangan industri atau polusi-polusi kota, sehingga saling tertukar. Tumbuhan butuh karbon dioksida dan kemudian tumbuhan juga menghasilkan oksigen sehingga bisa membersihkan udara dari polusi. Kemudian fungsi orologis sebagai penyaring atau pembersih air. Ya tadi ya sudah kita sedikit singgung juga bahwa fungsi hutan itu salah satunya adalah untuk penyaring atau pembersih air. Jadi dari akar-akar yang ada di dalam tanah, air hujan yang masuk kemudian disaring oleh akar-akar dalam tanah sehingga air-air yang ada di dalam tanah itu bersih tanpa polusi. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi strategis. Fungsi strategis ini adalah sebagai sarana pertahanan dan perlindungan dalam peperangan. Ya, ini sangat diperlukan juga untuk proses pertahanan, perlindungan bagi tentara-tentara di Indonesia, bahwa hutan ini memang bisa digunakan untuk perlindungan pertahanan dalam peperangan. Ketika terjadi perang, maka tempat strategis untuk berlindung itu bukan di kota, bukan di gedung-gedung, tapi di hutan. Itu fungsi strategisnya. Suatu saat kalau Indonesia terjadi peperangan, saya sarankan kalian itu ngumpetnya di hutan, jangan ngumpetnya di gedung. Gedung dibom habis kalian, tapi kalau hutan kalian bisa sembunyi di bawah pohon atau di semak-semak gitu ya. Jangan ya. Kalau pohon toge itu cuman segede apa mbak, setinggi apa, jadi ya yang lebih gede, misalnya pohon beringin gitu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi estetika atau estetis, yaitu untuk keindahan dan sarana rekreasi. Tak jarang anak-anak muda atau orang-orang tua atau anak-anak itu suka ke hutan. Ya, suka ke hutan sebagai pengen yang segar-segar gitu ya, yang pengen menikmati pemandangan yang segar, alami gitu, dan juga sebagai sarana rekreasi. Misalnya nanti ada jadwal kencan ya Mbak Dia Cenglani sama Mas Dharma gitu kan, karena Taiwan panas gitu kan, gimana kalau kita ke hutan gitu, ke hutan untuk rekreasi, untuk sarana keindahan gitu. Di sana lebih enak gitu kan, maksudnya sambil menikmati pemandangan, sambil menikmati udara yang sejuk. Jangan lupa kalau pergi pacaran yang lainnya diajak gitu biar ramai. Sekalian ini bikin outbound. Itu contohnya seperti itu. Jadi sebagai sarana keindahan dan sarana rekreasi. Kemudian yang selanjutnya fungsi hidrologis. Tadi juga sempat saya singgung bahwa fungsi ini adalah hutan sebagai penyimpanan air hujan. Ya, sehingga hutan itu bisa hidup sepanjang tahun, sepanjang musim, karena kemampuan hutan untuk menyimpan air sangat bagus, yaitu fungsi hidrologis. Ya, kalau tadi kita membahas persebaran hutan, tumbuh-tumbuhan atau flora ya, nah sekarang kita akan membahas tentang
persebaran fauna atau hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ya, ini peta Indonesia. Saya ingatkan lagi kalau ketika kalian lupa nanti peta Indonesia malah gambar peta Taiwan gitu ya. Nah, ada beberapa kelompok fauna atau hewan-hewan atau pembagian fauna hewan-hewan Indonesia khususnya, yaitu yang pertama kelompok fauna asiatis. Asia itu ada kata kuncinya yaitu Asia, tambah tis, berarti asiatis. Kelompok fauna asiatis atau kelompok barat adalah hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jadi kelompok fauna asiatis ini adalah kelompok-kelompok hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Wilayah itu dulu dikenal dengan paparan Sunda yang merupakan bagian dari benua Asia. Adapun jenis-jenis hewannya itu adalah badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera, harimau, babi dan babi hutan sebagainya. Itu adalah kelompok fauna asiatis. Nah, beda lagi dengan kelompok fauna australis asiatis. Merupakan campuran fauna Asia dan Australia yang meliputi jenis hewan yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, ini berbeda ya dengan sebentar nih koneksi saya. Sebentar nih. Tiba-tiba disconnect. Oke, tes, bisa dengar suara saya? Oke. Tadi ada yang tanya ya. Mbak Siti Nur Aini garis Welles atau garis Weber? Oke. Ini dia. Garis Welles atau garis Weber. Jadi garis Welles atau garis Weber ini adalah garis yang digunakan untuk membedakan atau menentukan atau membatasi antara jenis-jenis flora fauna di Indonesia. Bagian barat, bagian tengah, bagian timur, seperti itu. Itu adalah garis Weber atau garis Welles, yaitu garis yang membatasi flora fauna di bagian timur, barat, dan tengah. Seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini garis Weber. Iya, bagian daerahnya. Bisa dengar ya suara saya? Ulang lagi. Halo, tes. Bukan lingkup perkembangbiakannya, pembagian daerahnya saja sih. Karena kenapa bisa disebut garis Welles dan garis Weber itu sejarahnya itu dulu penemunya itu Russel Wallace kalau nggak salah.
Russell Wallace, Russell Weber. Jadi diambil dari nama penemunya seperti itu. Jadi ini loh, ini kan dibatasi, ini kan garis Wallace, ini garis Weber. Jadi garis Wallace ini yang memisahkan di bagian barat, kemudian garis Weber ini bagian timur. Nah, garis tengah-tengahnya ini antara garis Wallace dan garis Weber. Ini pembagian flora fauna di bagian tengah Indonesia. Gitu. Iya, bisa jenis yang jelas ini bukan jenisnya saja tapi daerah. Nih. Kayak ini ya Asiatis. Asiatis itu berada di sini. Jadi ini Asiatis. Kemudian satunya tadi kan Australia ya, di sini dia. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Kelompok fauna Asiatis tadi yang berada di sini ya, tahu ya. Ini Asiatis. Kemudian Australis Asiatis itu yang berada di tengah. Ini Asiatis, Australiatis, ini ada di tengah. Australis. Kemudian satu lagi apa? Kelompok timur dan tadi yang sebelah Weber tadi. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang kedua tadi adalah kelompok fauna Australis atau Asiatis. Ini kelompok bagian tengah. Tengah antara garis Weber dan garis apa tadi satunya? Garis Wallace. Ya, jadi kelompok fauna Australis Asiatis ini adalah kelompok tengah dari garis Wallace atau garis Weber, merupakan campuran fauna Asia dan Australia, meliputi jenis hewan yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah kelompok tengah dan timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Jadi wilayah kelompok tengah dan timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Jadi ada dua garis yang memisahkan antara untuk memisahkan wilayah barat dan wilayah tengah itu ada garis Wallace. Untuk memisahkan wilayah tengah dan wilayah timur itu adalah garis Weber. Contoh jenis fauna ini antara lain anoa babirusa, komodo, burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Ini yang terkenalnya. Kemudian kelompok jenis fauna Australis atau kelompok bagian timur merupakan kelompok hewan yang berada di paparan Sahul, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Contoh fauna yang ada di wilayah ini itu antara lain kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih tadi yang sempat saya singgung, ada kakak tua. Pernah lihat burung kakak tua? Ada yang suka burung kakak tua? Burungnya cantik, punya jambul warna kuning. Saya di Jogja punya dua itu. Burung kakak tua. Dan bisa ngomong. Ya itu burung-burung dari Papua, kayak dari Ambon itu. Dari itu termasuk daerah bagian timur. Ya, itu termasuk burung kakak tua. Atau jenis-jenis burung yang berwarna lain seperti burung nuri. Pernah lihat burungnya warnanya ada yang hijau, ada yang merah, burung nuri. Sukanya burung hantu lah. Burung hantu tuh menakutkan, lebih cantik kan burung kakak tua. Itu ya tadi untuk kelompok fauna Australis. Punya di sini atau di mana? Burung kakak tua. Ini punyanya burung kakak tua, burung hantu. Oh, di Indo. Kalau di sini mana saya pengen lihat, soalnya saya kadang kangen sama burung kakak tua saya yang ada di Indonesia. Emprit masuk golongan bagian barat Asia
Ya, asiatis. Oke, jenis fauna yang dilindungi dan upaya pelestariannya. Sebenarnya memelihara burung kakak tua itu tidak boleh ya. Tetapi uh, harus ada, kalau misalnya memelihara burung kakak tua itu harus ada sertifikatnya. Seperti saya punya sertifikat yang ada di rumah. Jadi kakak saya itu kan dulu kakak saya itu kan kerjanya jadi tentara ya. Dulu pas ditempatkan di Papua memang apa namanya bawa burung dua dibawa pulang kemudian disertifikatkan di Menteri Kehutanan gitu. Jadi ya selama itu tidak di apa namanya tidak digunakan untuk uh, bidang ekonomis, artinya tidak dijual belikan atau tidak diperas untuk pertunjukan kemudian menghasilkan uang tuh, selama dipelihara dengan baik kita akan dapat sertifikatnya. Jadi berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 421 tahun 1970 dan keputusan Menteri Pertanian nomor 327 tahun 1972, hewan yang dilindungi adalah harimau Sumatera, harimau Jawa, macan kumbang, jalak Bali, burung gosong, burung maleo, monyet hitam, burung kakak tua, rusa bawean, kanguru pohon, beok nias, ikan pesut, lumba-lumba, dan musang. Itu jenis-jenis hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang uh, persebaran tumbuhan dan hewan, sekarang kita beralih bagaimana kondisi tanah yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya seperti apa. Jadi perbedaan kondisi tanah itu disebabkan karena susunan mineral yang ada di dalam tanah itu sendiri yang berbeda-beda. Karena tanah berasal dari hasil pelapukan batuan induk atau anorganik yang terbentuk dari bahan-bahan organik tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Jadi sebenarnya tanah itu terbuat dari batuan-batuan yang melapuk. Itu sebenarnya asal mula dari tanah, atau dia adalah hasil dari pelapukan tumbuh-tumbuhan atau hewan, kemudian yang dia terurai dan menjadi satu, dan akhirnya dari bahan-bahan anorganik atau bahan-bahan yang tidak hidup seperti batu yang sudah melapuk, kemudian adanya hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang memang sudah cukup usia dan kemudian dia mulai melapuk gitu kan, bercampur, dan itu akan menjadi tanah. Jadi kondisi tanah itu tergantung dari jenis-jenis dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, misalnya pelapukan batuan atau adanya tumbuh-tumbuhan sudah membusuk atau hewan-hewan yang ada di dalamnya. Nah, itu kondisi dari tanah tersebut tergantung dengan jenis-jenis atau unsur-unsur tersebut. Berbagai jenis tanah di Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak hanya memiliki satu jenis tanah, tetapi banyak macam-macam jenisnya. Yang pertama adalah tanah gambut. Tanah gambut ini adalah tanah yang berasal dari bahan-bahan organik yang selalu tergenang air rawa dan kekurangan unsur hara. Sirkulasi udaranya tidak lancar, proses penghancurannya tidak sempurna, kurang baik untuk pertanian. Nah, tanah-tanah ini ada di bagian Sumatera Timur, Kalimantan, dan Papua. Jadi tanah gambut ini adalah sebenarnya tanah yang berasal dari bahan-bahan organik seperti pelapukan tumbuhan, hewan-hewan mati yang ada di dalamnya. Kemudian, tetapi unsur-unsur hara seperti mineral, kemudian belerang yang ada di dalam tanah itu kurang, sehingga sirkulasi udara itu tidak lancar. Proses penghancuran ketika ada batuan-batuan itu tidak akan terjadi sempurna, sehingga ketika digunakan untuk pertanian itu tidak cocok. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanah mergel. Tanah mergel ini adalah tanah campuran dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat yang dikarenakan hujan yang tidak merata.
Nah, banyak sekali terdapat di lereng pegunungan di dataran rendah seperti Solo, Madiun, Kediri, dan Nusa Tenggara. Iya, tanah mergel itu adalah terjadi antara gabungan dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat karena hujan-hujan yang tidak merata. Jadi hujannya tidak merata di daerah sehingga proses pelapukannya atau proses pencapurannya tidak tidak merata. Iya, karena saya mengambil dari berbagai sumber, Mbak, jadi saling melengkapi. Ketika di buku tidak ada, hanya mudah-mudahan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jadi saya tambahkan. Kemudian tanah kapur atau yang namanya renzina. Iya, udah saya rekam. Jangan khawatir. Tanah kapur atau renzina itu adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk kapur yang mengalami lateralisasi lemah atau cara gampangnya gimana ya ini ya untuk menjelaskan ke kalian bahwa tanahnya itu berasal dari, jadi ada gunung kapur ya, atau misalnya ada batuan-batuan kapur yang mengalami pelapukan, tetapi pelapukannya atau mengalami penghancuran, tetapi penghancurannya itu tidak berlangsung secara cepat, penghancurannya secara lambat. Nah, tanah kapur itu terbentuk dari bagian induk kapur yang meleleh tersebut, yang menghancur secara perlahan-lahan tersebut. Nah, tanah kapur ini banyak terdapat di Jawa bagian timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya tanah endapan atau tanah aluvial. Tanah endapan atau tanah aluvial ini adalah tanah yang terbentuk karena pengendapan batuan induk dan telah mengalami proses pelarutan air. Jenis ini merupakan jenis tanah yang paling subur, yang terdapat di bagian Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, dan selatan. Jadi tanah endapan atau tanah aluvial ini berasal dari pengendapan batuan, jadi batuan-batuan yang terakumulasi, kemudian dia mengendap dalam tanah, mengalami proses pelarutan air, jadi dia bercampur dengan air, terlarutlah batuan tersebut, kemudian menjadi batuan yang kecil-kecil, dan dia menjadi tanah. Nah, jenis-jenis tanah inilah yang justru malah merupakan tanah subur. Nah, berasal terdapat di bagian-bagian Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, dan selatan. Yang selanjutnya ada yang namanya tanah Terra Rosa. Bukan Rosa penyanyi ya. Hampir Terra Rosa penyanyi. Tanah Terra Rosa ini adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur. Jenis tanah ini banyak terdapat di Dolina dan merupakan di daerah Dolina. Saya kurang tahu daerah Dolina mana ya. Dan merupakan daerah pertanian yang subur. Daerah persebarannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian ini yang tidak kalah menariknya yaitu adalah tanah humus. Tanah humus ini adalah daerah Tuban ya Mbak ya. Kalau Tuban saya tahu, kalau Dolina ini saya belum pernah dengar ya, Dolina mana ya. Ngawur itu. Iya, kapurnya banyak tapi malah subur. Karena jenis batuan kapur yang melapuk. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah humus, adalah tanah hasil pelapukan tumbuhan, baik bahan organik, berwarna hitam, sangat sekali subur. Cocok untuk pertanian, banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Jadi tanah-tanah humus ini adalah tanah-tanah hasil dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dia bercampur dengan tanah sehingga tanah tersebut itu menjadi subur.
karena sisa-sisa tumbuhan yang sudah membusuk dalam tanah tersebut. Itu namanya tanah humus. Ada lagi tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Ya, kita lihat dari kata-katanya vulkanis ya, vulkanis itu mesti berhubungan dengan gunung. Jadi tanah vulkanis ini adalah tanah hasil pelapukan bahan padat atau bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Jenis tanah ini sangat subur, cocok untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Halmahera, dan Sulawesi. Jadi di mana ada gunung api yang masih aktif, nah di situ memang terdapat jenis-jenis tanah vulkanis. Seperti debu-debu vulkanis itu adalah materi-materi yang tadinya padat atau cair, kemudian dia karena tekanan-tekanan dari dalam bumi sehingga dia bisa menjadi abu. Nah, itu akan menjadikan suatu tempat di mana tempat tersebut banyak jenis tanah vulkanisnya. Jawa Barat belum disebut ya. Tanah yang selanjutnya adalah tanah Patzol. Adalah tanah yang terjadi karena temperatur dan curah hujan yang tinggi, sifatnya mudah basah, dan subur jika terkena air. Jenis tanah ini berwarna kuning keabu-abuan dan cocok untuk perkebunan. Banyak terdapat di pegunungan-pegunungan tinggi. Nah, kira-kira Jawa Barat ini termasuk pegunungan tinggi atau gimana? Kalau misalnya pegunungan tinggi, ya tanah Patzol adanya. Selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang terbentuk karena temperatur dan curah hujan yang tinggi. Namun jenis tanah ini kurang subur dan banyak terdapat di Jawa Timur. Nah, ini sudah disebutkan Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Jadi tanah laterit ada di Jawa Barat, Mbak. Kalau tanah kajol itu ada di India. Temennya Sahrukan. Ini hobi nonton film India ini mbaknya ini ya. Jadi tanah laterit ini adalah tanah yang terbentuk karena temperatur dan curah hujan yang sangat tinggi. Namun jenis tanah ini kurang subur dan banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Kalimantan Barat. Saya nggak suka film India loh. Dulu waktu kecil sempat nonton Kucu Hotai dan salah satu artisnya kan Kajol tuh. Jadi inget aja. Karena nontonnya waktu kecil, jadi memorinya masih bagus. Ngeles ya? Enggak, saya nggak suka film India. Dulu pernah lihat film yang itu lagi booming-boomingnya, Kucu Hotai itu. Ada artis yang namanya Kajol. Itu tanah laterit ya? Enggak, beneran saya nggak suka. Saya udah ngaku nih, saya nggak suka. Kemudian selanjutnya adalah tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen dan tidak berstruktur. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung bahan organik. Banyak di pantai Sumatera bagian barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Ya lah beneran, kalau nanti pojokin nanti nilainya saya kurang. Enggak. Ya, kalau tadi kita sudah membahas kondisi penduduk Indonesia, kondisi tanah, flora, fauna. Nah, sekarang kita membahas kondisi penduduk Indonesia ini bab-bab terakhir atau penjelasan subtopik yang terakhir. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Majemuk itu artinya beragam, tidak hanya satu jenis saja. Yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara sampai Merauke ujung Papua.
Jadi Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya memang majemuk, tidak terdiri hanya dengan satu jenis suku bangsa saja yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Itu kondisi penduduknya. Kemudian masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid yang terdapat di Papua atau Irian, Pulau Aru atau Pulau Kai. Kemudian yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang-orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok ras Wedoid, antara lain orang-orang Sakai di Siak Riau, orang Kubur Sumatera Selatan dan Jambi, orang Pemuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, ini dia yang mungkin termasuk ras kita ya, ras kelompok Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja atau suku Dayak. Kemudian ras Deutero-Melayu atau Melayu muda, antara lain suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Nah, kalian ada di suku bagian mana? Suku Negroid ya. Kalian ini paling di suku ini. Antara suku ras Papua Melanezoid dan kelompok ras Negroid, iya kan? Enggak, mungkin kebanyakan dari kita itu ada di ras nomor 4, yaitu ras Deutero-Melayu muda. Nah, keanekaragaman suku bangsa masyarakat Indonesia majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa etnis yang masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Menurut hasil penelitian Hildegard, Indonesia terdiri dari 300 etnis yang berbeda-beda. Nah, ini menjawab dari pertanyaan Mbak Islamnya tadi. Kalau misalnya orangnya masih ada di sini, kayaknya tadi udah offline ya. Jadi ada 300 etnis yang berbeda-beda. Perbedaan antara etnis antara lain, 1. Perbedaan bahasa daerah. 2. Perbedaan tata susunan kekerabatan. Misalnya ada yang menganut patrilinear, matrilinear, parental. Nah, ini semua menjelaskan tentang kehidupan keluarganya. Jadi silsilah keluarga. Jadi perbedaan silsilah keturunan. Perbedaan atas adat istiadat, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara adat, hukum adat, dan lain-lain. Kemudian perbedaan sistem mata pencaharian, adanya perbedaan teknologi, misalnya bentuk arsitektur rumah berbeda, kemudian bangunan adat berbeda, peralatan kerja tradisional yang berbeda. Kemudian selanjutnya perbedaan kesenian daerah. Ya, saya cepatkan saja ya, ini sudah kurang dikit lagi waktunya. Oh iya, ini adalah slide terakhir. Faktor yang menyebabkan perbedaan bahasa dan adat istiadat. Yang pertama, keadaan letak geografis yang berbeda, jelas. Yang kedua, pemukiman penduduk yang terpisah-pisah di pulau-pulau terpencil yang menghambat kontak dengan yang lainnya, sehingga antara satu daerah dengan satu daerah lain itu berbeda bahasanya. Kemudian, latar belakang sejarah yang berbeda, serta lingkaran hukum adat dan kemasyarakatan yang berlainan. Itu yang menyebabkan bahwa bahasa dan adat istiadat itu berbeda di antara daerah satu dan daerah lainnya di Indonesia. Seperti itu. Oke. Ini slide terakhir, selesai. Itu yang lagi nyanyi teman saya. Iya. Saya tidak bersuara, tadi teman saya. Ada yang tidur? Oke, nanti saya salamkan. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi bahasan untuk materi bab 2. Jadi saya sudah selesaikan untuk bab 2.
Alhamdulillah. Uh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses atau keadaan geografis baik secara fauna, flora, garis rintang, garis bujur, kemudian dari segi penduduknya, sehingga kita bisa semua juga belajar tentang perbedaan adat istiadat, suku budaya, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Ini waktunya kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Nanya apa, ayo? Ada yang mau ditanyakan? Emangnya kemarin saya belum potong rambut ya? Oh, saya biasanya tidak menghidupkan video ya. Saya sudah potong rambut 2 minggu yang lalu. Ada yang bisa potong rambut di sini? Soalnya di sini potong rambut mahal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Mas Dharma kok nggak ada suaranya, kemana ya? Takut dikerjain lagi atau gimana? Garis bujur paling timur apa? Ayo, apa? Maksudnya apa maksudnya? Batas batas Indonesia atau tempatnya? Kalau lokasinya garis bujur timur yang paling timur itu ya Papua. Jangan pacaran terus lah Mas Dharma, saya didengarkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik teman-teman sekalian, mungkin saya berikan bonus 4 sampai 3 menit untuk kalian bisa beristirahat. Uh, Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi sebelum mengucapkan ya, bagi kalian yang menunaikannya, kemudian mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajar, walaupun ada yang mau tanya lagi, Mbak Angelina? Ini koneksi internet saya sudah mulai kacau nih. Garis bujur timur. Tempatnya ya. Pak, gimana caranya bisa masuk di kepala sama pelajaran? Ayo, awalannya S. Duh, ini sudah di warning waktunya. Ada yang bisa menjawab? Coba saya tes dulu. Proses diskusi. 4 kolom, Mbak Siti. Ayo apa? Awalannya S. Loh. Tadi garis bujur timur yang paling timur. Ya wes, buat PR. Buat PR. Besok saya tanyakan. Ya, pokoknya semuanya harus bisa. Loh, jangan dijawab dulu. Ya sudah, karena sudah dijawab. Bukan ya? Oke, saya kasih PR buat kalian. Jadi tadi ada bujur timur yang paling timur itu apa? Cuman 4 huruf kok. Ya betul, 4 huruf. Betul. Buat PR, jadi belum ada yang benar ya tadi ya. Silakan buat PR, nanti Sabtu depan saya tanyakan lagi. Jadi setiap siswa harus menjawabnya dengan benar. Oke.
Ya, ini tinggal 3 menit lagi waktu kita ya teman-teman sekalian. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada pertemuan karena waktunya sudah habis, Mbak. Ya. Oke, oke. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Semoga teman-teman sekalian tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Doakan saya, sebentar lagi saya ujian. Mudah-mudahan lancar. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih atas waktunya bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.